Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, ya, kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan berpuasa sunnah bagi istri, ya, yang suaminya sedang di rumah atau memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Jadi di sini ada dua konteks bahasan, yaitu yang pertama, puasa sunnah bagi istri yang suaminya sedang di rumah. Perhatikan baik-baik ini. Ya, berpuasa sunnah bagi istri yang mana suaminya sedang di rumah. Bahasan yang kedua, memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Ya. Jadi ada dua variabel, ada dua bahasan di sini. Ya. Teman-teman sekalian, ya tentu seorang wanita itu sebetulnya mudah ya mereka meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wanita itu ya, ketika dia menjalankan perintah Allah, taat pada suaminya, udah, surga bagi mereka itu mudah. Surga bagi mereka itu mudah. Ya, ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, ya. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Ahmad ibn Hibban dan hadis ini sahih, ya. Idza salatil mar'atu khamsaha, ya. Apabila seorang wanita selalu menjaga salatnya 5 waktu, ya, wa shamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, ya, dari eh, apa namanya, dari yang diharamkan, ya, menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya, wa ata'at zaujaha, ya, kemudian dia benar taat dengan suaminya, ya, qila laha dakhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, akan dia katakan kepada wanita yang memiliki sifat yang mulia tersebut, masuklah ke dalam syurga dari pintu mana saja yang ia sukai. Tuh bayangkan, ya. Tapi ya, Anda bilang simple, ya, sederhana, tapi kadangkala prakteknya itu berat, ya. Tapi mari kita perhatikan lagi hadis ini, ya, khususnya untuk bagi yang akhwat, ya, yang perempuan. Kata Nabi SAW, ya, idza sallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu, ya, selalu menjaga sholatnya 5 waktu, ya, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya, kemudian dia taat pada suaminya, benar-benar taat, bukan wanita pembangkang. Tentunya taat di dalam kebaikan. Maka akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam syurga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Masya Allah, ya. Ini luar biasa sekali. Ya, dia taat kepada Allah, taat pada suaminya dalam perkara yang benar, maka dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam syurga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suaminya. Ya. Jadi kalau boleh kita buatkan apa hierarki apa ya, tingkatan-tingkatan gitu kan ketaatan wanita. Yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami. Ya, bahkan dalam hadis itu banyak sekali bagaimana seharusnya seorang istri itu ketika dia berperilaku, ketika dia berhadapan dengan suaminya. Ya, karena suami itu pemimpin dan pemimpin itu nggak suka dibantah. Ya, laki-laki itu nggak suka dibantah. Kalau dikasih apa namanya masukan, iya. Kalau dibantah nggak suka. Suami itu nggak suka dibantah. Ya. Eh, dan bagaimana seorang wanita seharusnya taat kepada suaminya itu
menunjukkan besarnya hak suami. Bahkan kata Nabi SAW, kalaulah manusia itu ya boleh sujud kepada sesamanya, maka seorang wanita itu lebih berhak untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan luar biasanya hak suami terhadap istri. Ya, luar biasanya hak suami terhadap terhadap istri. Nah, kita masuk pada bahasan kita, ya larangan seorang istri puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah atau memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Mari kita perhatikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi, wa la ta'dzana fi baitihi illa biiznihi." Tidak halal bagi seorang wanita, seorang istri ya berpuasa sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan seizinnya. Dan janganlah ia memasukkan orang lain kecuali dengan izinnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maksudnya apa? Ini dijelaskan oleh penulis, ya maksudnya tidak boleh puasa sunnah apabila seorang suaminya berada di rumah dan tidak sedang berpergian kecuali setelah mendapatkan izin dari suaminya. Ya, kenapa? Karena ini bisa menjadi sebab terlantarkannya hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Ya, kalau berkaitan dengan puasa wajib, puasa Ramadan, ya, maka istri nggak perlu minta izin dengan suaminya karena memang udah wajib gitu kan. Ini merupakan eh, wajib dan merupakan hak Allah yang harus ditunaikan, yang diutamakan daripada hak manusia. Maksudnya puasa Ramadan. Ya, jadi dalam hadis ini seorang istri itu nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya kalau suaminya lagi di rumah. Karena bisa saja ya suaminya punya hak loh atas istrinya gitu kan, punya hak ya. Siapa tahu misalnya ketika istrinya puasa suaminya lagi pengen gitu ya, lagi pengen ya, maka harus ditunaikan pada saat itu juga. Kecuali istri itu udah mendapatkan izin suami, Mas, eh, aku pengen puasa Senin Kemis gitu. Diizinin suami ya udah diizinin. Tapi kalau nggak boleh gitu kan. Berarti nggak boleh ya dalam konteks puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan ya nggak perlu izin karena itu perintah Allah dan hak Allah itu berada di atas makhluk, bahkan di atas suami gitu. Kalau udah wajib. Tapi kalau puasa sunnah ya harus izin suami. Kecuali memang kalau sudah diizinkan ya udah kamu mau puasa puasa aja gitu kan. Nanti jatahnya malam aja misalnya, ya nggak apa-apa, ya itu nggak apa-apa. Ya. Eh, Kemudian di dalam konteks lainnya, di sini Nabi SAW mengatakan bahwa apa namanya ya, jangan memasukkan orang lain ya kecuali dengan izinnya. Jadi ini hak suami ya, hak suami ketika dia pergi misalnya atau memang sedang berada di rumah, hak suami untuk melarang istrinya jangan masukkan siapapun kecuali dengan izin saya, itu hak suami. Maka wajib istri untuk mentaati perintah suaminya. Wajib ya. Nah, ini biar ana takut kelupaan, ana sampaikan sekarang ya. Jadi dalam hal ini para ahli fikih sepakat ya. Para fuqaha sepakat bahwa seorang wanita itu tidak diperkenankan untuk puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Tapi kalau suaminya sedang safar misalnya, lagi perjalanan dinas, kan suami nggak ada di rumah, maka boleh wanita puasa tanpa izin suaminya. Ini maksudnya kalau suaminya ada di rumah. Tapi kalau suaminya berangkat pagi pulang sore, ya mungkin bisa ya. Kecuali hari libur lah ya. Kecuali hari hari libur. Ya. Kemudian dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biiznihi ghairu ramadana." Ya, tidak boleh seorang wanita berpuasa selain Ramadan, sedangkan suaminya tidak berpergian kecuali dengan izinnya, gitu kan? Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis ini
sahih ya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, ya, jadi dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ya bahwa larangan hadis ini yang dimaksudkan adalah puasa puasa tatawwu ya puasa tatawwu ini puasa sunnah yang ditentukan waktunya gitu kan. Misalnya apa puasa tatawwu itu? Puasa Senin Kemis ya 6 hari di bulan Syawal ya ataupun puasa sunnah mutlak ya ya. Jadi menurut ulama Syafi'iyah ya larangan ini adalah larangan haram ya larangan haram. Jadi wanita itu nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan seizin suaminya kalau suaminya ada di rumah gitu. Tapi kalau lagi safar ya nggak apa-apa lah ya. Demikian juga yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwa yang dimaksud larangan puasa sunnah bagi istri adalah apabila yaitu puasa sunnah yaitu puasa selain bulan Ramadan gitu kan. Tapi kalau puasanya puasa wajib di luar bulan Ramadan ya, misalnya puasa kodok ya dan masih lapang waktu penunaiannya, maka harus tetap dengan izin suami. Misalnya istri punya hutang puasa ya bulan Ramadan ya, maka kapan dia membayarnya dia izin dulu dengan suaminya. Ya, dia izin dulu dengan suaminya sepanjang waktu dia membayar puasa itu masih masih luas gitu. Ya. Dan ini adalah pendapat mayoritas mayoritas ulama. Dan disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya bahwa seorang wanita yang melakukan puasa selain puasa Ramadan tanpa izin suaminya, sejatinya puasanya tetap sah gitu loh. Sejatinya puasanya tetap sah, tapi sang istri itu telah melakukan keharaman. Nah, ini pendapat jumhur ulama ya. Ya. Bahkan ulama Hanafiyah mengatakan ini makruh tahrim. Antum tahu makruh tahrim mengarah kepada keharaman ya. Dan ulama Syafi'iyah mengatakan haram jika puasanya sampai berulang kali gitu loh. Kesian suaminya. Ya. Tapi jika puasanya tidak berulang, ya, memiliki batasan waktu tertentu, misalnya puasa Arafah misalnya, atau puasa puasa tatawwu ya, itu boleh dilakukan tanpa izin suami jika memang suami apa namanya tanpa izin suami kecuali memang suami melarangnya begitu. Ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan masalah puasa gitu ya. Berkaitan dengan masalah puasa. Nah, eh, apa namanya? Lalu bagaimana misalnya tadi sebetulnya udah ana singgung ya secara umum di atas ya. Lalu bagaimana dengan puasa sunnah yang dikerjakan ya sedangkan suaminya tidak berada di rumah misalnya misalnya suaminya sedang safar misalnya sedang sakit atau sedang puasa atau bahkan suaminya puasa gitu ya. Maka dalam kondisi ini dibolehkan ya dan tidak perlu istri meminta izin pada suaminya kan nggak mungkin misalnya suami misalnya habis operasi ya kemudian minta melakukan jima misalnya nggak mungkin gitu susah gitu kan maka boleh istrinya puasa pada saat itu tanpa izin suaminya ya yang tidak boleh adalah apabila suaminya berada di rumah dalam kondisi sehat. Kalau demikian maka istri wajib meminta izin kepada suaminya untuk puasa puasa sunnah. Dijelaskan oleh para ulama di antara hikmah kenapa istri itu harus izin kepada suami karena dijelaskan misalnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya. Ini dalam hadis ini menerangkan bahwasanya hak suami itu lebih utama daripada hanya sekedar menunaikan sesuatu yang hukumnya sunnah, gitu kan? Karena menunaikan hak suami itu wajib hukumnya dan menjalankan kewajiban mesti didahulukan dari yang sunnah, ya. Ini yang ditambahkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ya
Di antara sebab terlarangnya puasa sunnah tanpa izin suami karena suami memiliki hak atas istrinya untuk bersenang-senang begitu, ya. Dan ingat ya, ketika suami itu berkeinginan untuk melakukan jima, ya, tentu yang udah punya istri tentunya, eh, itu tidak boleh lagi ditahan-tahan, gitu kan? Tidak bisa ditahan, kadang-kala tidak bisa ditunda, ya. Karena dia mengeluarkan efek panas, maka kadang-kala suami itu marah gitu loh. Oh, berat bahasanya ini ya. Ya, suami itu marah kadang-kala. Oleh karena itu, dalam hadis ya, dalam hadis ya, ada ancaman bagi wanita yang menolak untuk melakukan jima dengan suaminya. Kalau suaminya sampai tidur ya dalam kondisi sedang marah, maka sang istri itu dilaknat malaikat gitu sampai sampai subuh gitu, dilaknat oleh malaikat gitu. Begitu. Seingat Anda begitu redaksi hadisnya, sampai subuh atau sampai pagi gitu. Ya. Nah, oleh karena itu hati-hati ya bagi para istri ketika dia akan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Bahkan misalnya jika istrinya ingin sholat duha, tiba-tiba suaminya mengajak dia melakukan hubungan, maka sang wanita harus tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh suaminya. Karena mentaati suami di sini apa hukumnya apa? Wajib. Wajib didahulukan dari yang sunnah, gitu kan? Ya. Atau misalnya habis sholat isya misalnya, ya mau taraweh nih, tiba-tiba suaminya pengen, ya udah, ya dahulukan kepentingan suami ya daripada sholat sholat taraweh, karena yang wajib lebih didahulukan dari yang sunnah. Tapi ya kadangkala di antara suami dan istri itu harus ada saling pengertian lah gitu kan. Ya, jangan sampai istri merasa ditindas, ya tentu antum lah yang lebih paham gitu kan tentang kondisi rumah tangga antum. Kemudian bahasan lain yang berkaitan dengan masalah ini adalah larangan istri memasukkan orang lain ke dalam rumah. Ada larangan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, eh, dalam lafaz Ibnu Hibban, ya hadis dari Abu Hurairah, la ta'dhanul mar'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahidu illa biiznihi. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun masuk di rumah suaminya sedangkan suaminya ada, melainkan dengan izin izin suaminya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya ya, dan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Jika orang itu dibolehkan oleh suami untuk masuk ke dalam rumah itu dan ridho suaminya, maka boleh gitu kan. Tapi kalau suami tidak membolehkan, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Wajib istri taat. Wajib istri taatnya. Apalagi misalnya suami sedang keluar bekerja, dinas gitu kan. Tiba-tiba ada tamu laki-laki, teman suaminya gitu kan, teman sekolahnya. Nggak boleh sang istri mengizinkan laki-laki itu masuk. Karena ya kalaupun tidak ngapa-ngapain, ini kan bisa memancing terjadinya fitnah gitu kan. Nanti mulai itu tetangga-tetangga mulai julid gitu kan. Itu coba lihat si fulanah tuh gitu kan. Suami lagi perjalanan dinas malah nerima tamu laki-laki. Kan ini bisa menjadi fitnah. Jangankan ya, jangankan tamu laki-laki, kadangkala kerabat terdekat suami pun itu bisa menjadi fitnah bagi sang istri. Yang laki-laki tentunya. Saudara suami, misalnya adik suami atau abangnya suami, ya ipar ya. Makanya ada istilah yang cukup mungkin antum pernah dengar itu kan, ipar adalah maut, ya. Ipar adalah maut. Dan ini benar. Ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Iyyakum wad-dukhula 'ala nisa. Kata Nabi, berhati-hatilah kalian ketika masuk menemui wanita. Ya. Lalu ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Bagaimana menurut Anda ipar? Ya. Lalu kata Nabi SAW apa?
alhamwul mautu. Ya, ipar adalah maut. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dijelaskan oleh para ulama, dimaksud dengan alhamwu di sini bukan hanya ipar sebetulnya. Semua kerabat dekat suami yang bukan mahram, ya. Misalnya adik ipar, abang ipar, ya, eh, apa namanya, apa sepupu suami misalnya, ya, masuk dalam alhamwu. Jadi bukan hanya ipar saja yang maut, semua kerabat dekat suami yang bukan mahram itu maut. Dan betapa banyak realita, ya, sebuah keluarga rusak itu karena ipar. Ipar menjadi pihak ketiga. Makanya memang dianjurkan kalau seseorang itu menikah, itu pindah rumah. Maksudnya apa namanya? Memisahkan diri dari orang tua, ya. Kecuali memang anak bungsu, ya. Anak bungsu kan biasanya mereka ditugaskan kalau secara adah, ya, secara kebiasaan itu memang dia merawat orang tua, itu nggak masalah sih, ya. Nggak masalah sebetulnya. Cuman tetap ada potensi fitnah di situ, tetap ada potensi fitnah. Oleh karena itu, seseorang itu hendaknya benar-benar bertakwa kepada Allah, ya, ketika dia berhadapan dengan apa namanya, keluarga suaminya, ya. Terutama nih, ya, suami punya adik nih, masih ganteng gitu, aduh bahaya tuh gitu kan, bisa menjadi fitnah bagi istrinya nanti, ya. Bisa menjadi fitnah kecuali memang dia benar-benar sama-sama bertakwa kepada Allah. Sang adiknya bertakwa, ya, kakak iparnya bertakwa, ya. Tapi kan syaitan itu pinter, ya, mengambil kesempatan, ya. Oleh karena itu, ya, tentunya kita semua harus pandai-pandailah menjaga diri, pandai-pandai di dalam apa namanya, menjaga hubungan baik, ya. Jangan sampai antara eh, adik ipar atau abang ipar menjadi pihak ketiga, ya. Bencana ini akan menjadi bencana begitu tentunya. Tapi teman-teman sekalian, demikian dapat Anda sampaikan, ya, kurang lebihnya Anda mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut.